beberapa hal yang akan kami pertanyakan soalnya. Oh, ya. Sebelum menginjak ke masalah. Silakan. Ya, terima kasih. Saudara ahli, jadi ahli kan tadi sudah menjelaskan bahwa ahli salah satu juga mengenal digital forensik ya. Dalam dunia digital forensik, apakah menurut pendapat ahli diperbolehkan ataupun diperkenankan melakukan sebuah analisa dengan cara seperti yang ahli barusan terangkan, artinya menganalisa sebuah data digital yang suatu media dari monitor yang kemudian diambil juga ditangkap juga oleh sebuah kamera yang kemudian itu dari hasil kamera itulah kemudian ahli analisa. Contohnya seperti ini, ahli melakukan analisa digital terhadap tayangan dari media televisi, itu diperbolehkan juga atau bagaimana menurut pendapat ahli? Sebagai dugaan awal. Nah, sebagai dugaan awal bisa itu dilakukan. Oke. Ya. Tapi itu apakah nantinya juga menjadi hasil dari kesimpulannya, apakah itu kesimpulannya sudah bisa menjadikan sebuah kesimpulan yang akhir, yang sahih, artinya yang bisa dipastikan seperti itu? Begini, kita melakukan komparasi juga gitu. Oke, jadi saya jelaskan dulu. Ya, ya. Jadi pergerakan-pergerakan yang kita duga itu suatu tampering itu bukan hanya kita analisa dari Kompas TV, tetapi dari ITV, dari TV One, dari YouTube, dan memiliki konsistensi yang sama. Konsistensi pergerakan yang janggal seperti yang kita duga sebagai tampering, bukan pada satu sumber saja. Artinya apakah itu juga bisa dijadikan, akhirnya kan ahli mempunyai sebuah analisa dan kesimpulan ya. Setelah melihat tayangan dari Kompas TV atau ITV sampai dengan YouTube tadi ahli sudah menjelaskan, apakah kemudian kesimpulan ahli itu merupakan sebuah kesimpulan akhir atau bukan? Sama seperti yang dilakukan saksi ahli sebelumnya, pengamatan visual. Pengamatan visual Iya. gitu ya, oke. Saya mungkin ke pertanyaan yang lainnya. Ahli tadi menjelaskan bahwa apakah dalam melakukan sebuah analisa harus ada semacam pembandingnya. Ya, ahli tadi harus, jadi apa yang dianalisa harus ada ketemu sumbernya, yang antara lain diperbandingkan antara hash suatu data digital dengan hash aslinya lah atau original, atau yang tadi dibahaskan oleh penasihat hukum adalah semacam sidik jari. Artinya harus ada pembanding dari hash yang dianalisa dengan hash yang dari sumbernya, source-nya begitu ya. Apabila memang sebuah source dari itu tidak diperoleh, apakah berarti tidak bisa dilakukan sebuah analisa digital terhadap sebuah media? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bukan hanya ini, bahkan materi di dalam flash disk pun tidak bisa menjadi bahan analisis forensik yang ada dalam 32 GB itu, karena tidak pernah dibandingkan nilai hash-nya dengan data yang dari DVR. Dari analisa frame-frame itu apakah terlihat wajar, normal, itu tidak bisa dijadikan sebuah kesimpulan menurut ahli? Tolong dibedakan antara interpretasi dan otentikasi. Oke, jadi ada perbedaan antara interpretasi dan otentikasi, begitu ya. Menurut ahli, ahli tentunya juga mendapatkan, karena tadi juga sempat ahli melakukan analisa atau memberikan pendapat terhadap berita acara pemeriksaan ahli Muhammad Nuh, begitu ya. Nah, setelah ahli membaca, kemudian juga tentunya juga membaca juga berita acara hasil laboratorium digital forensik ya. Menurut ahli itu apakah sebuah interpretasi ataupun apa tadi? Otentikasi. Otentikasi itu berkaitan dengan
uji keutuhan data. Sebelum interpretasi dilakukan, harusnya dilakukan autentikasi. Begitu. Jadi apa yang saya baca pada BAP dari saudara M. Nuh, enhancement yang dilakukan hanya filter gamma. Filter gamma itu hanya mengubah intensitas pixel pada tiap kanal. Setelah itu bercerita dalam dunia video processing atau image processing, ini baru langkah awal yang masih jauh dari interpretasi. Banyak langkah lain yang perlu dilakukan sebelum interpretasi dilakukan. Nah, makanya itu menurut ahli sekarang apa yang disimpulkan baik dalam keterangan di M. Nuh dalam berita acara pemeriksaannya ataupun di dalam berita acara hasil lapor itu apakah merupakan autentikasi ataupun interpretasi? Interpretasi. Itu interpretasi saja ya. Sementara cukup dari saya, rekan saya mungkin. Terima kasih ahli. Tadi saya akan menanggapi sedikit tadi tentang pernyataan-pernyataan yang menurut ahli tadi terkait autentikasi. Kalau seandainya tadi tidak ada sesuai dengan aturan perkap tadi ya. Jelas. Tadi menurut ahli gimana tadi penjelasannya? Saya mungkin biar lebih refresh. Yang mana? Terkait dengan pengambilan data, tadi kan disampaikan oleh penasihat hukum bahwa sesuai perkap dan lain sebagainya. Menurut penasihat hukum kan tidak sesuai perkap. Nah, menurut ahli efeknya seperti apa? Nanti ditanya. Nah, menurut pendapat ahli sendiri seperti apa? Pendapat saya tentang? Yaitu tentang kalau umpamanya ada data yang tadi disampaikan bahwa ini tidak sesuai perkap, tidak ada BA apa tadi? BAP. Ya, semuanya tadi dan lain sebagainya. Menurut saudara ahli tadi, efeknya tadi, kalau menurut tadi yang saya catat, itu tidak bisa dipakai untuk pengadilan atau bagaimana? Iya, karena tadi perbandingan nilai hash tidak dilakukan. Iya. Jadi apa yang ada di dalam flash disk, bagaimana kita menguji apakah itu utuh, sama dengan data yang ada di dalam DVR. Artinya itu tidak sah dipakai di pengadilan gitu? Artinya secara keilmuan kriptografi dia tidak bisa dijamin sama atau tidak dengan apa yang ada dalam DVR. Tapi apakah memang barang bukti yang telah dilakukan penyitaan itu sah untuk dijadikan barang bukti di pengadilan? Saya tidak tahu sah atau tidak, yang pasti utuh atau tidak kita tidak tahu. Hanya utuh atau tidak? Iya. Jadi terkait dengan peraturan Kapolri tadi ada hubungannya? Saya mengatakan secara ilmu digital forensik, data dalam flash disk yang tidak diuji dibandingkan nilainya tidak bisa dijadikan materi untuk analisis forensik. Analisis forensik. Ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan aturan di perkap ya? Itu bukan urusan saya. Ya, artinya saya batasi bahwa terkait tadi disampaikan adanya perkap dan lain sebagainya, ahli bukan kompetensinya gitu. Dalam hal? Dalam hal menanggapi perkap tadi, peraturan Kapolri tadi kan disebutkan oleh penasihat hukum. Artinya bukan kapasitas ahli menanggapi tentang peraturan Kapolri. Kapasitas di mana? Kapasitas keahlian saudara. Di mana? Di dalam menanggapi peraturan Kapolri itu maksud saya. Peraturan Kapolri yang mana? Tadi yang disebutkan oleh penasihat hukum. Pasal 20. Iya. Yang mana? Di mana yang tidak menjadi kompetensi saya? Enggak, saudara tadi kan menanggapi tentang apa yang dilakukan. Ya. Nah, tanggapan saudara terhadap perkap ini, tanggapan saudara apa? Apa? Loh, tanya kok malah gantanya. Maksudnya dalam kapasitas saudara sebagai ahli digital forensik Iya. atau tidak menanggapi perkap ini gitu loh. Yang saya katakan adalah apa yang dilakukan pada berita acara penyitaan, berita acara pemeriksaan saksi saya juga tidak sesuai dengan SOP digital forensik. SOP digital forensik. Iya. Tapi tidak perkap ini tepat. Ya. 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 Saudara ahli tidak berpendapat ya. Jadi artinya tadi yang disampaikan tidak ada kaitannya dengan perkap ini. Kan seperti itu berarti? Saya tidak perlu jawab. Ya, tidak perlu jawab. Karena kalau umpamanya saudara menanggapi perkap ini, kami akan tanya lagi kepada saudara gitu loh.
Karena saudara ahli dihadirkan di sini selaku ahli hukum, bukan ahli hukum atau ahli peraturan, ya. Oke. Sekarang ada satu. Sebentar, jaksa. Supaya tegas, itu tadi pertanyaan jaksa itu, apakah kapasitas saudara sebagai ahli IT menanggapi pertanyaan daripada penasihat hukum tadi terkait itu, peraturan Kapolri itu loh, nomor 10 itu. Saudara kan banyak menjawab tadi. Ya. Sesungguhnya itu kapasitas saudara tidak menjawabnya. Kalau bukan kapasitasnya ya tidak. Tidak. Itu, ya, itu. Nah, itu. Oke, tegas ya, tidak ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan perkap ini. Ya. Oke, kalau mau perkap nanti akan saya tanya lagi. Ya. Oke, cukup. Jadi pertanyaan saya selanjutnya seperti ini. Tadi kan saudara menyebut ada SOP digital apa tadi? Digital forensik ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita biar kita juga ada pencerahan SOP digital forensik seperti apa saja. Panjang itu. Tetapi apa yang Singkat-singkat saja, yang singkat-singkat. saya jelaskan adalah Singkat-singkat terus ada literaturnya, ada sumbernya dan lain sebagainya. SOP digital forensik yang berkaitan dengan ekstraksi data di sini yang saya jelaskan. Iya. Kurang lebih dijelaskan aja. Ya, SOP pada ekstraksi data untuk dunia digital forensik dimulai dari duplikasi bit by bit. Iya. Dari data sumber ke data storage gitu ya. Gitu kan ya. Terus berikutnya data yang kapasitas dari tempat penyimpanan itu harus ekivalen dengan Ya. storage dari data asli. Itu aja. Itu ya, kurang lebih ya SOP-nya seperti itu. Kami juga perlu tahu di mana SOP itu diperoleh. Itu di pelatihan digital forensik Pelatihan digital forensik. Ya. Di mana? Korea, Di Korea, Jepang. Jepang. Ya. 2 negara. Ya. Pelatihan itu diadain oleh siapa? Diadakan oleh lembaga apa? Lembaga universitas dan lembaga intelijen di sana. Lembaga intelijen. Mungkin di hadapan majelis bisa ditunjukkan sertifikasinya. Saya tidak bawa. Tidak bawa. Ada soft tidaknya mungkin bisa diperlihatkan. Tidak bawa. Fotonya? Tidak bawa. Ya. Oke. Berapa lama saudara mengikuti pelatihan itu? Dalam satu pelatihan ada 3 hari sampai 5 hari. 3 hari sampai 5 hari. Ya. Oke. Saya mau tanya, apakah sepengetahuan ahli terkait dengan yang digeluti tadi, digital forensik, apakah saudara mengenal Asosiasi Forensik Digital Indonesia? Ya. Asosiasi saudara masuk ke dalam organisasi Asosiasi Forensik Digital Indonesia? Tidak. Tidak. Jadi saudara tidak ya, saya tegaskan tidak masuk Asosiasi Forensik Digital Indonesia ya. Ya. Pekerjaan sehari-hari saudara, selaku tadi PNS, tadi saya belum jelas, kami belum jelas tadi saya. Itu selaku apa? Penulis, Dijelaskan. Penulis, programmer, kriptolog, di ya, instansi. dan dosen. Mana? Enggak terkait tadi di instansi mana? Penulis independen, programmer independen. Instansi saya di jurusan Teknik Elektronik Mataram. Apa? Atas Mataram. Ya, Di bagian apa? bagian informatika. Informatika. Apakah saudara juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan anak saudara digital forensik pada Iya. pekerjaan saudara? Ya, Secara resmi di universitas atau di fakultas saudara? di universitas dan beban dari profesor di Jepang. Oh bukan, di dalam pekerjaan. Ya, itu pekerjaan. Oh pekerjaan juga, oke. Jadi tadi beberapa pekerjaan tentang digital forensik, mungkin bisa dijelaskan pekerjaan digital forensik seperti apa sih? Banyak. Enggak salah satunya. Berkaitan dengan bagaimana menyanding data, menyimpan data, mengenkrip data dalam citra, di dalam video, mengekstraksi data, dan lainnya. Nah terkait dengan pekerjaan digital forensik, tadi kan saudara di digital forensik, itu pekerjaan, nah ini saya jelaskan, itu pekerjaan selaku teknologi informasi dalam IT atau digital forensik? Digital forensik itu terdiri dari banyak ilmu. Iya.
Dua Enggak, yang ilmu tadi yang jelaskan. berkaitan dengan digital Pengalaman. forensik banyak. Bentar dulu. Digital forensik itu memiliki banyak cabang ilmu. Dua diantaranya adalah kriptografi, keamanan informasi. Iya. Yang kedua analisis. Apakah? Oh iya. Ya, Tapi apakah dengan analisis saudara pernah untuk saudara pakai dalam kepentingan peradilan? tidak. Tidak. Saudara tadi jelaskan, saudara bekerja dalam kaitannya dengan digital ya tadi ya, kriptografi dan lain sebagainya. Saudara bekerja kan itu, Ya. apakah lab saudara dalam mengerjakan itu sudah ada standar dari akreditasi? Yang mulia, saya kira ini kita bukan menginterview jadi Artinya tersangka sini. Kita interview jadi tersangka. Artinya gini, jadi. Kita artinya kan gini. udah- Saya kita mohon ini izin, mau kami interview. jelaskan dulu. Mungkin mohon izin, kami jangan dipotong, kami jangan tapi kami jelaskan maksudnya. Artinya yang kita nilai ini adalah sebuah pekerjaan atau sebuah hasil digital. Harus kompatibel dan syaratnya agak rigid. Di sini rigid, bahwa kapasitas yang perlu disampaikan oleh ahli ini harus kami tahu. Karena apa? Untuk menilai sebuah ahli, ada faktor orangnya, faktor pengetahuannya, faktor pengalamannya, kemudian baru kami masuk ke faktor keterangan. Kan seperti itu undang-undang mengatur. Ya, saya bisa berkompetisi dengan ahli yang lulusan MBA, Pak. Oh bukan, bukan kami maksudnya berkompetisi, tapi artinya kami harus tahu pengalaman saudara. Sudah, nggak usah berdebat. Disertasi saya itu Pak tentang konten video, kriptografi dan keamanan data. Bisa Saya percaya bisa tadi karena ditanding. saudara Ya. saya ini. Bisa ditanding lulusan MBA, Pak. Oh bukan, kami bukan mau menanding, tapi kami bertanya. Nah ya, supaya yang mengenai dengan apa ahli Ya nanti kami masuk ke situ. Oke. ahli di dalam Ya, persidangan ini. saudara tadi mungkin sudah menjelaskan ya, dan kami sangat percaya sekali dengan kredibilitas saudara, keilmuan dan tadi menjelaskan di monitor. Artinya kami hanya menanyakan beberapa yang perlu kami. Jurnal. Tensi saya juga saya memiliki paten, jurnal, book chapter. Oh iya, iya. Ahli Anda punya ya? Jangan berlebih ya pendapat. Jadi kewajiban ahli adalah berpendapat apa yang Iya. ditanya oleh Iya. Kompetensi. Jadi sesuai dengan apa yang kami tanyakan. ya. Saudara ahli, kami mau tanya dengan saudara tadi jelaskan. Saudara tadi menjelaskan sesuai dengan tadi disampaikan penasihat hukum mengambil data-data tadi dari beberapa stasiun televisi. Iya. Nah, tadi permintaannya adalah surat tadi. Tadi kalau penasihat hukum tadi kami catat bahwa permintaan terhadap data itu adalah surat resmi kepada media TV. Ya. Dan itu disampaikan kepada saudara. Ya. Nah tadi saudara jelaskan tadi bahwa saudara juga mengambil dari YouTube. Ya. Mengambil dari YouTube. Gimana? Nah dari YouTube itu gimana prosesnya saudara? Begini, kita mengambil dari YouTube sebagai data tambahan, data pembanding. Apakah konsistensi pergerakan yang kita curigai sebagai tampering ada di 4 sumber tersebut, Kompas, TV One, ITV, dan YouTube. Tapi artinya dari YouTube itu menjadi bahan kajian saudara juga? Intinya Bahan yang kita amati. Iya, artinya bahan yang diambil dari YouTube itu bahan yang menjadi saudara kajian juga? Sebagai pembanding. Iya, pembanding, Iya, tapi pembanding. menjadi 3 utama, 1 pembanding. Iya, jadi bahan kajian kan? Bukan kajian, pembanding. Kalau pembanding itu perlu dikaji nggak? Dikaji. Kajian kan? Iya, dikaji. Iya. Iya, artinya kan kajian kan? Iya, bagian dari kajian. Iya, bagian dari kajian yang tidak terpisahkan kan seperti itu. Iya. Menurut keahlian selaku digital mengambil kajian dari sebuah web YouTube itu apakah memang menjadi standar dalam pekerjaan digital forensik? Sebagai indikasi awal. Kalau data kita terima, data yang asli juga bisa. Yang tadi bukan maksud saya, yang tadi diambil-ambil itu, apakah menjadi dugaan awal kan tadi? Nah itu menjadi standar nggak? Standar dalam pemeriksaan Ya, forensik? jika data primer tidak kita dapatkan, data sekunder bisa kita jadikan sebagai materi untuk awal. Terkait dengan tadi kajian-kajian data dari media, dari YouTube,
apakah data yang awal kaji sebagai dugaan awal, karena tadi kalau menurut saudara dugaan awal, tapi ketika tadi kami beberapa catat kepada pertanyaan penasihat hukum, saya nggak sudah semi kesimpulan, saya nggak bilang kesimpulan, tapi semi kesimpulan seperti tangannya seperti ini gitu. Tapi nanti bisa kita uji. Artinya seperti ini, kajian. Tadi saudara bilang itu merupakan bahan kajian dari pihak TV dan lain sebagainya, dari YouTube sebagai bahan kajian. Saya bertanya, video yang saudara analisa sebagai bahan kajian, apakah tidak pernah ada distorsi? Kenapa pertanyaan yang sama tidak ditanyakan? Apakah kualitas dalam flash disk sama dengan di sini? Bukan. Bentar Pak, kaitannya dengan distorsi. Saya jangan dipotong. Nah, apa yang ada di dalam flash disk itu memiliki format MP4 dan AVI, itu distorsi. Jadi apa yang ada dalam flash disk juga versi distorsi dari apa yang ada bukan DVR. Ya, pertanyaan saya bukan seperti itu. Pertanyaan saya dari kajian saudara dari data yang diminta ke beberapa stasiun TV dan beberapa tadi YouTube yang saudara tadi kaji, itu apakah itu tidak mempengaruhi ada distorsi? Pertanyaan sama dengan apa yang ada dalam flash disk. Pertanyaannya itu, sama, distorsi juga. Distorsi. Nah, dengan distorsi itu apakah berpengaruh terhadap kajian yang saudara sampaikan? Tidak signifikan karena kita temukan konsistensi. Tidak signifikan. Artinya apa yang kita ketemukan, kejanggalan-kejanggalan pergerakan yang kita temukan ada di 4 bahan yang kita uji. Saudara konsistensi. Ya. Dari mana saudara bisa mengetahui itu ada konsistensi sementara di situ ada distorsi? Dari yang kita tunjukkan tadi. Itu yang kita tunjukkan tadi? Iya, artinya kan dari video yang saudara peroleh dari stasiun TV, kalau itu mungkin memang yang kita resmi, memang siaran yang di ini kami. Tapi kalau dari YouTube, dari mana saudara bisa YouTube tahu itu sebagai pembanding, Pak. Di tiga sumber itu kajian. Tapi tadi saudara jelaskan sebagai kajian. Ya sebagai kajian untuk ya, membanding. Artinya kajian itu outputnya menjadi jangan disebutkan dong, ini. jangan artinya, jangan begitu. Tanya aja. Loh. Kalau artinya itu disimpulkan, itu kesimpulan. Ya, oke. Mungkin seperti ini pertanyaannya sampai. Apakah dari YouTube tadi yang saudara sampaikan, ya kan? Kan tadi saya bilang itu ada distorsi, saudara cerita. Ya kan? Distorsi itu berpengaruh tidak terhadap analisa saudara? Tanpa data dari YouTube pun kita telah temukan konsistensi di 3 file dari Apa saudara harus pakai YouTube? Ingin tahu? Oh, ingin tahu. Ya. Apakah itu standar juga? Apakah saudara dapat izin dari YouTube? Salah, yang mulia. Saya kira nggak relevan yang mulia. Ini karena Nggak relevan mau mulia. Saya tidak mau jawab yang mulia. Artinya bukan relevan. Artinya ini proses resmilan. Perolehannya juga harus resmi. Kalau seandainya perolehan data yang kita sampaikan seperti ini diperoleh dengan salah-salah, tentunya masih kita bisa perdebatkan. Coba tenang, ya. Jadi begini aja. Ahli dan apa yang ditanya oleh penuntut umum dan apa menjawab daripada yang ditanyakan oleh penasihat hukum. Bukan berdebat antara ahli dan penuntut umum maupun berdebat antara sidang menjadi tertib. Sehingga sidang menjadi tertib. Karena yang kita cari di dalam persidangan ini adalah pendapat ahli. Disimpulkan gitu ya. Yang nanti akan disimpulkan oleh majelis. Demikian, silakan. Saudara ahli, tadi kembali mungkin saya jelaskan tadi sudah sebagai bahan kajian ya tadi ya. Apakah saudara belum pernah menjadi menganalisa sebuah video forensik, sebuah video untuk kepentingan pengadilan kan seperti itu? Tadi kan? Belum. Atau begini ya, supaya tidak berlarut. Karena tujuan ahli didatangkan oleh penasihat hukum dalam persidangan ini untuk menganalisa rekaman CCTV yang ada di restoran Olivier ya. Dalam kehadiran ini
ahli di dalam persidangan ini oleh penuntut umum sudah tidak ada keberatan, sehingga sudah tidak dibahas lagi tentang keahlian daripada ahli ini, ya. Ya. Begitu. Terima kasih Majelis. Begini? Mau Oke. dipanggil? Panggil aja, ya. Silakan Pak Muhammad Nuh. Sumber video bisa dimasukkan. Silakan duduk. Atau sambil mempersiapkan kalau ada yang mau buang air kecil, silakan.